Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul pada siang hari ini pada Zoom meeting mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berkesempatan untuk ikut Zoom pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu yaitu Bapak Haris Trisaputra MKOM. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Afifaliza Naura sebagai moderator bersama dengan rekan-rekan saya yaitu ada Jenny Ida Rahayu, Wildan Pranata, Esi Nurayani, dan Fadilah Rahmayuni. Nah, baiklah, di sini kami mendapatkan materi kelompok yaitu adalah yang pertama terdapat serangan phishing, rootkit, worm, dan juga Trojan horse. Baiklah, untuk materi pertama yaitu terdapat serangan phishing yang akan dijelaskan oleh Jenny. Kepada Jenny dipersilakan. Terima kasih kepada Naura selaku moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang phishing. Seperti yang sudah kita tahu secara umum, phishing adalah bagaimana cara penipu untuk memancing data pribadi korban dengan berbagai trik digital. Di mana contohnya, pelaku akan mengirim pesan atau email yang terlihat resmi dan juga menyertakan tautan palsu. Begitu korban lengah dan mengisi data di situs tersebut, informasinya langsung dicuri. Perlu diingat, istilah yang benar adalah phishing, bukan phishing. Yang benar adalah menggunakan PHISHING, bukan PHISING. Nah, kata ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu phishing yang artinya memancing. Karena prinsipnya sama, yaitu pelaku menebar umpan agar orang terpancing. Dan di sini tujuan phishing. Yang pertama yaitu adalah mencuri data pribadi, kemudian mengambil alih akun, misalnya akun email, media sosial, ataupun e-commerce. Yang ketiga yaitu adalah pencurian uang, di mana pelaku bisa mengakses rekening bank atau e-wallet korban. Kemudian yang keempat adalah penyebaran malware, kemudian penipuan lanjutan, dan terakhir yaitu adalah akses ke sistem perusahaan. Ini dapat digunakan untuk serangan yang lebih besar. Oke, di mana target sasaran dari phishing ini adalah yang pertama, pengguna umum internet, di mana bagi orang yang kurang paham keamanan digital. Kemudian yang kedua itu adalah nasabah bank dan pengguna e-wallet. Tujuannya untuk mencuri uang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah karyawan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah pelajar dan mahasiswa, serta pengguna media sosial aktif. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik dari phishing. Yang pertama, berisi pesan mendesak untuk segera mengisi data pribadi, kemudian alamat email atau tautan yang aneh dan tidak sesuai dengan domain resmi, kemudian bahasa pesannya terasa janggal, penuh typo atau menekan agar cepat merespons. Kemudian, email bersifat rayuan bahkan ancaman. Nah, di sini ada berbagai media dan cara penyebaran dari phishing. Yang pertama yaitu melalui email. Pelaku biasanya mengirim email palsu seolah-olah dari bank, e-commerce, atau instansi resmi. Kemudian yang kedua yaitu melalui smishing, di mana berisi pesan singkat yang berisi link berbahaya atau informasi palsu seperti kata-kata akun Anda terblokir. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melalui telepon. Pelaku biasanya menelpon langsung dan berpura-pura sebagai customer service untuk meminta data pribadi korban. Kemudian selanjutnya, kemudian yaitu adalah website palsu, di mana halaman login yang dibuat sangat mirip dengan website aslinya. Kemudian media sosial, dengan menggunakan akun palsu atau hack account untuk mengirim link berbahaya melalui DM atau chat. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, biasanya berupa link hadiah, undian, atau file aplikasi yang berbahaya. Nah, kemudian di sini adalah cara kerja dari phishing. Di mana yang pertama, pelaku mengumpulkan informasi target seperti email, nomor telepon, bahkan akun untuk membuat serangan terlihat lebih meyakinkan. Kemudian pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya seperti bank ataupun e-commerce dengan tampilan bahasa yang menyerupai aslinya. Selanjutnya, pelaku akan mengirimkan pesan berisi link atau informasi palsu melalui email, SMS, atau aplikasi chat lainnya.
Kemudian, korban yang percaya akan mengklik link dan memasukkan data pribadi di website palsu yang terlihat asli. Kemudian data seperti username, password, PIN, ataupun OTP langsung dikirim ke pelaku. Nah, data tersebut akan digunakan untuk mengambil alih akun, menguras saldo, atau bahkan melakukan penipuan lanjutan. Dan di sini, bagaimana cara mengatasi phishing? Yang pertama, kita harus rutin memeriksa keamanan gadget. Kemudian kita juga harus memperbarui dan backup data. Kemudian pastikan untuk mengakses situs resmi dan link yang aman diawali dengan HTTPS. Kemudian gunakan password yang berbeda dan kuat untuk setiap akun yang berbeda. Kemudian aktifkan two-factor authentication atau 2FA untuk keamanan ekstra. Dan juga gunakan link checker jika ragu dengan tautan yang didapat. Dan yang terakhir, waspada terhadap penelpon dan pengirim pesan yang tidak dikenal. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi phishing yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Jenny. Untuk materi selanjutnya itu terdapat jenis serangan rootkit yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi di dalam pengertian, rootkit itu adalah salah satu jenis malware yang dirancang untuk mendapatkan akses administrator ataupun akses tertinggi pada sistem komputer, yang nantinya itu akan menyembunyikan keberadaannya agar tidak terdeteksi. Selanjutnya, untuk tujuan rootkit, yang pertama pastinya adalah untuk pencurian data. Kemudian yang kedua, yaitu adalah membuat backdoor agar penyerang bisa masuk kapan saja. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menyebarkan malware lain, dan yang keempat adalah menyembunyikan aktivitas. Baiklah, selanjutnya itu terdapat target sasaran dari jenis serangan rootkit. Yang pertama yaitu adalah sistem operasi ataupun kernel. Kemudian yang kedua adalah aplikasi dan juga file system. Kemudian yang ketiga itu adalah firmware seperti BIOS ataupun UEFI. Dan yang terakhir itu adalah hypervisor. Kemudian di sini terdapat karakteristik ataupun ciri-ciri dari serangan rootkit. Yang pertama yaitu adalah tersembunyi, yang nantinya rootkit ini akan menyembunyikan file, proses, dan aktivitas sistem. Kemudian yang kedua itu adalah privilege access, yang dimana memiliki akses tingkat administrator. Kemudian yang ketiga itu adalah persistensi, yang dimana sulit dihapus dan tetap bertahan dalam sistem. Kemudian yang keempat itu adalah manipulasi sistem, yang nantinya itu akan mengubah kernel, API, ataupun driver. Kemudian yang terakhir itu adalah backdoor, yang nantinya akan membuka akses bagi penyerang secara diam-diam. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis rootkit. Nah, di sini terdapat 5 jenis rootkit. Yang pertama yaitu adalah kernel mode rootkit, yang dimana rootkit ini adalah yang paling berbahaya karena menyerang inti sistem operasi dan memiliki akses penuh sehingga nantinya itu sulit dideteksi dan bisa menyebabkan sistem crash. Kemudian yang kedua yaitu terdapat user mode rootkit, yang dimana rootkit ini bekerja di level pengguna dengan akses terbatas, yang biasanya menyembunyikan aktivitas dengan memodifikasi aplikasi ataupun API. Kemudian yang ketiga itu adalah bootkit, yang dimana rootkit ini menyerang proses booting yang aktif sebelum sistem operasi berjalan, sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Kemudian yang keempat itu adalah firmware rootkit, yang menginfeksi BIOS ataupun UEFI dan tetap bertahan meskipun sistem operasi diinstal ulang, termasuk yang paling sulit dihapus. Kemudian yang kelima itu adalah virtualisasi atau hypervisor rootkit, yang bekerja di bawah sistem operasi dengan teknik virtualisasi, sehingga aktivitasnya sangat tersembunyi dan juga sulit dideteksi. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada media penyebaran dari serangan rootkit. Yang pertama itu adalah eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Kemudian yang kedua, unduhan dan aplikasi terinfeksi. Yang ketiga, lampiran email phishing. Yang keempat, situs web yang terinfeksi. Kemudian yang kelima, media fisik. Dan juga yang terakhir adalah serangan lanjutan. Kemudian kita masuk kepada cara kerja dari serangan rootkit. Yang pertama, memodifikasi sistem operasi, yang nantinya
rootkit ini akan mengubah kernel untuk menyembunyikan aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu terdapat penyembunyian file yang nantinya akan menyembunyikan file dan proses berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengubahan fungsi sistem seperti mengubah API dan driver agar tidak terdetek oleh pengguna. Dan yang keempat itu adalah mengelabui pengguna sehingga nantinya itu pengguna itu tidak tahu bahwa aplikasi ataupun sistem dia telah terkena serangan rootkit. Dan yang terakhir itu terdapat cara mengatasi serangan rootkit, yaitu yang pertama pastinya kita harus memasang antivirus dan juga anti malware terpercaya. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan link dan lampiran mencurigakan. Yang ketiga, perbarui perangkat lunak secara berkala. Yang keempat, monitor jaringan dan log sistem. Dan yang kelima adalah privilege minimal. Nah, baiklah untuk materi selanjutnya yaitu terdapat materi worm yang akan dijelaskan oleh Fadilah Rahmayuni. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, yang pertama mengenai definisi worm. Worm adalah salah satu jenis malware yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menyebar melalui jaringan komputer tanpa memerlukan interaksi pengguna. Worm biasanya memanfaatkan celah keamanan pada sistem untuk masuk, menyebar, dan menginfeksi perangkat lain secara otomatis. Selanjutnya ada karakteristik worm. Yang pertama yaitu dapat menggandakan dirinya secara otomatis. Yang kedua, tidak membutuhkan interaksi pengguna. Worm bisa berjalan dan menyebar tanpa perlu diklik atau dijalankan secara manual. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan celah keamanan sistem. Yang keempat, penyebaran sangat cepat melalui jaringan. Worm dapat menyebar banyak perangkat dalam waktu yang singkat melalui jaringan. Yang kelima, yaitu sulit dideteksi pada tahap awal. Aktivitas worm sering tidak terlihat sehingga sulit diketahui di awal. Metode penyebaran worm, yaitu yang pertama, eksploitasi celah keamanan sistem. Worm akan menyerang sistem yang memiliki kelemahan pada keamanannya. Yang kedua, yaitu penyebaran melalui jaringan komputer. Yaitu worm menyebar dari satu komputer ke komputer lain yang memiliki jaringan yang sama. Yang ketiga, yaitu pembuatan backdoor pada sistem. Worm membuat sistem akses tersembunyi agar bisa masuk kembali ke sistem. Yang keempat, yaitu melalui media sosial, yaitu melalui pesan atau link berbahaya di platform media sosial. Yang kelima, yaitu perangkat penyimpanan seperti USB. Worm dapat berpindah melalui USB yang terinfeksi ke perangkat lain. Yang keenam, yaitu melalui email. Jadi worm dikirim melalui email dan aktif saat file dibuka atau tautannya diklik. Selanjutnya cara kerja worm. Yang pertama yaitu tahap masuk ke sistem. Yang pertama, worm akan masuk ke komputer dengan memanfaatkan celah keamanan atau vulnerability seperti sistem yang belum diperbarui atau konfigurasi yang lemah. Yang kedua yaitu tahap penggandaan diri. Setelah masuk, worm akan membuat salinan dirinya secara otomatis dan mulai menyebar ke komputer lain melalui jaringan. Yang ketiga yaitu tahap menjalankan aktivitas berbahaya. Worm dapat menjalankan perintah tertentu seperti merusak file, mengubah sistem, atau mencuri data pengguna. Yang keempat yaitu tahap penguasaan sistem. Worm akan membuat akses tersembunyi atau backdoor yang memungkinkan pihak luar mengendalikan komputer tanpa diketahui oleh pengguna. Yang kelima yaitu tahap penyebaran lanjutan. Worm akan terus menyebar melalui berbagai media seperti jaringan, email, atau perangkat USB untuk menginfeksi sistem lain. Selanjutnya mengenai cara mengatasinya, yaitu yang pertama dapat melakukan pembaruan sistem secara rutin, yang kedua ada menggunakan firewall, yang ketiga dapat menginstal anti malware, yang keempat tidak membuka link atau file yang mencurigakan. Selanjutnya yang kelima ada melakukan backup data secara berkala dan mengatur hak akses pengguna dengan baik. Baiklah, sekian materi saya mengenai worm. Saya akan kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Nina. Untuk materi selanjutnya itu terdapat jenis serangan Trojan Horse yang akan dijelaskan oleh Wildan Pranata dan juga Esi Nuroyani. Kepada mereka dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah Trojan Horse, di mana Trojan Horse ini adalah jenis malware yang dirancang untuk menyamar sebagai program atau file yang tampak sah agar dapat mengelabui pengguna dan masuk ke dalam sistem. Nah, istilah ini diambil dari kisah Trojan Horse dalam mitologi Yunani, di mana musuh berhasil menyusup dalam suatu daerah yang mana dia itu terlihat aman, namun dia menyerang di dalamnya. Nah, dalam konteks komputer, Trojan bekerja dengan menyembunyikan kode berbahaya di dalam aplikasi atau file sehingga pengguna tanpa sadar mengaktifkannya. Nah, adapun tujuan dari Trojan Horse ini adalah yang pertama pencurian data, di mana mengambil informasi sensitif seperti data pribadi, password, dan juga data perbankan. Yang kedua, akses tidak sah atau backdoor, memberikan akses jarak jauh kepada penyerang untuk mengontrol sistem korban. Yang ketiga, spionage atau monitoring, memata-matai aktivitas pengguna seperti pengetikan keyboard atau aktivitas layar. Yang keempat, penyebaran malware lain, digunakan sebagai pintu masuk untuk menginstal malware tambahan seperti ransomware ataupun spyware. Dan yang terakhir yaitu pengendalian sistem, di mana mengambil alih fungsi sistem untuk kepentingan penyerang seperti botnet atau serangan DDoS. Selanjutnya yaitu target sasaran dari Trojan Horse ini. Yang pertama itu pengguna individu, di mana ia menargetkan data pribadi dan akun penting seperti email atau perbankan. Yang kedua, sistem operasi, mengakses dan memanipulasi sistem untuk membuka celah keamanan. Yang ketiga, aplikasi dan data pengguna, menargetkan file penting, dokumen, dan informasi sensitif. Yang keempat, jaringan komputer, menggunakan sistem korban sebagai bagian dari serangan jaringan yang lebih besar. Yang terakhir yaitu perusahaan atau organisasi, yang dimana ia menargetkan data bisnis, rahasia perusahaan, atau sistem internal. Nah, dari karakteristik dari Trojan Horse ini, yang pertama adalah bersifat menyamar. Nah, dia tidak terlihat secara langsung, namun dia terlihat seperti aplikasi normal atau file yang aman. Yang kedua, dia tidak mereplikasi diri, berbeda dengan virus atau worm. Yang ketiga, bergantung pada pengguna, yang mana ia membutuhkan tindakan pengguna untuk tetap aktif dan memantau kegiatan dari pengguna tersebut. Yang keempat, berjalan secara tersembunyi. Aktivitasnya sulit disadari oleh pengguna. Yang kelima, membuka akses backdoor, memberikan jalan masuk bagi penyerang. Yang keenam, mengandung payload berbahaya, melakukan aksi seperti pencurian data atau kontrol sistem. Nah, ada 8 jenis dari Trojan Horse ini. Yang pertama itu backdoor Trojan, di mana dia memberikan akses jarak jauh kepada penyerang untuk mengontrol sistem tanpa diketahui oleh pengguna. Yang kedua itu banking Trojan, sesuai namanya, ia menarget pencurian data untuk sektor keuangan. Yang ketiga itu downloader Trojan, di mana dia mengunduh dan menginstal malware lain ke dalam sistem korban. Yang keempat, spy Trojan atau spyware Trojan, di mana ia memata-matai aktivitas pengguna seperti merekam keyboard atau mengambil data pribadi dari pengguna. Yang kelima adalah ransom Trojan, di mana ia mengunci sistem dan data untuk meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Yang keenam adalah rootkit Trojan, ia menyembunyikan malware dalam sistem agar tidak terdeteksi. Yang ketujuh, DDoS Trojan, di mana ia menggunakan perangkat korban untuk melakukan serangan DDoS melalui botnet. Yang terakhir itu fake antivirus Trojan, di mana ia menyamar sebagai antivirus palsu dan menipu pengguna untuk membayar. Selanjutnya oleh Esi. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita mulai dari cara penyebaran Trojan Horse. Nah, Trojan ini biasanya masuk lewat hal-hal yang sering kita temui sehari-hari. Misalnya email phishing yang kelihatannya meyakinkan padahal berbahaya. Terus juga dari software bajakan atau crack karena sering disisipi malware. Selain itu, bisa juga dari website yang tidak terpercaya atau link palsu yang mengarahkan kita ke file yang berbahaya. Bahkan, perangkat seperti USB atau hard disk juga bisa jadi media penyebaran. Dan yang terakhir, Trojan juga bisa disisipkan dalam aplikasi gratis yang kita download tanpa kita sadari. Selanjutnya, di sini ada cara kerja dari Trojan Horse. Nah, cara kerja di sini, yang pertama Trojan masuk ke sistem dengan menyamar sebagai aplikasi biasa. Setelah itu, saat kita buka atau kita install, malware langsung aktif. Kemudian masuk ke tahap pilot, di mana Trojan mulai melakukan aksi berbahaya, seperti mencuri data atau membuka akses ke sistem. Setelah itu, penyerang bisa mengontrol perangkat kita dari jauh. Dan yang terakhir,
Trojan akan tetap bertahan di sistem supaya tidak mudah terdeteksi atau dihapus. Nah, yang terakhir ini ada bagian cara mengatasinya. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menggunakan antivirus yang terpercaya dan selalu diupdate. Yang kedua, jangan sembarangan membuka file atau link yang mencurigakan. Lalu, pastikan sistem selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan. Hindari juga penggunaan software bajakan. Selain itu, gunakan firewall untuk melindungi sistem dan lakukan scan secara rutin. Backup data juga penting untuk menghindari kehilangan data. Dan terakhir, batasi hak akses penggunaan supaya risiko bisa diminimalkan. Dari sini ada tips pentingnya. Kesadaran pengguna itu faktor paling penting untuk mencegah serangan ini. Misalnya, download game crack. Nah, itu sering menjadi sumber dari Trojan Horse ini. Oke. Ya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Wildan dan Esi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin langsung kepada Dava, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dava Sadat dari kelompok 6. Ini bertanya kepada kelompok Naura. Jadi pertanyaannya, mengapa worm dapat menyebar lebih cepat dibandingkan malware jenis lain? Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Dava. Apakah untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan? Boleh kepada Muhammad Rehan Fernando, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fernando. Izin bertanya pada kelompok Naura. Pertanyaan saya yaitu, jika sebuah sistem terinfeksi rootkit dan worm sekaligus, mana memberikan dampak kerusakan jaringannya yang lebih cepat? Itu saja. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Raihan Fernando. Mungkin di sini kami membatasi maksimal untuk 3 orang penanya. Apakah masih ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Boleh kepada Deborah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Deborah, saya ingin bertanya. Nah, tadi kan dijelaskan tentang phishing ya. Pertanyaannya itu, jika kesadaran masyarakat itu kan sudah meningkat nih tentang phishing. Tapi kenapa tingkat keberhasilan phishing itu sendiri juga masih sangat tinggi ya? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Deborah. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan Dava di sini akan dijawab oleh Esi Nurayani. Kepada Esi, dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Dava, yaitu mengapa worm dapat lebih cepat menyebar dibanding jenis yang lainnya. Nah, worm ini bisa menyebar lebih cepat karena tidak membutuhkan interaksi pengguna. Jadi, worm menyebar lebih cepat dibanding malware yang lain karena dia bisa menyebar sendiri secara otomatis tanpa perlu pengguna membuka file atau mengklik sesuatu. Worm memanfaatkan
jaringan dan celah keamanan sistem untuk menggandakan diri dan menyebar ke perangkat lain. Jadi begitu satu perangkat terinfeksi, worm bisa langsung menyebar ke banyak perangkat lain dalam waktu singkat. Berbeda seperti phishing dan lain sebagainya, itu harus mengklik link dulu atau dari USB dan lain sebagainya. Kalau worm ini itu langsung menyebar jika si perangkat sudah terinfeksi oleh virus dan lain sebagainya. Bagaimana Dava? Dapat? Baik, terima kasih sih telah memberikan jawaban. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terdapat pertanyaan dari Deborah yang akan dijawab oleh Jenny. Kepada Jenny dipersilahkan. Baik, di sini saya Jenny Darahyu akan menjawab pertanyaan dari Deborah, di mana pertanyaannya tadi itu adalah, nah kan di zaman sekarang ini kesadaran masyarakat sudah tinggi, tetapi mengapa tingkat terjadinya serangan phishing itu juga tetap tinggi gitu kan? Nah, walaupun kesadaran phishing itu sudah tinggi di zaman sekarang, tetapi semakin tinggi kesadaran, maka semakin tinggi tingkat serangannya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena pada sekarang ini penyerang itu tidak lagi pakai metode yang sederhana. Misalnya sekarang nih, mereka itu meniru tampilan website yang benar-benar seperti aslinya. Misalnya website bank, e-commerce, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kita sebagai orang awam ini sudah aware, tetapi tetap bisa tertipu karena serangannya itu semakin realistis. Gitu. Nah, kemudian yang kedua faktornya itu adalah faktor dari emosi. Nah, misalnya phishing ini terjadi melalui via telepon. Otomatis kita sebagai korbannya itu akan merasa panik. Maka kita akan mengikuti segala bentuk dari serangan mereka, seperti misalnya mereka mengatakan bahwasannya Anda mendapatkan hadiah gitu kan. Nah, bisa saja nanti mereka akan mengirimkan suatu link dan kita karena mendengar kita akan mendapatkan hadiah, kita otomatis tergesa-gesa untuk mengklik link tersebut. Nah, dengan pada saat kita panik atau tergesa-gesa tersebut, maka kita tidak akan berpikir secara panjang. Nah, disitulah celah akan terjadinya serangan phishing. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah Deborah puas dengan jawaban saya? Baik, jawabannya bagus. Terima kasih, Debbie. Oke, sama-sama. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan terakhir, tadi terdapat pertanyaan dari Muhammad Raihan Fernando yang akan dijawab oleh Fadila Rahmayuni. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan mengulang pertanyaan dari Nando. Jika sebuah sistem terinfeksi worm dan rootkit sekaligus, manakah yang lebih berpengaruh atas kerusakannya? Nah, itu yang lebih berpengaruh adalah worm. Karena worm itu jika udah masuk ke dalam komputer, dia bakal sistemnya bisa jadi lebih lambat atau down karena penggunaan jaringannya bakal berlebih. Terus bisa aja dia merusak data, ada datanya yang rusak, ya terus ada data yang hilang. Terus bisa juga ada banyak perangkat yang terinfeksi dalam waktu yang singkat. Jadi untuk lebih mana yang menyebabkan kerusakan itu worm dibandingkan dengan rootkit, karena rootkit itu untuk menyembunyikan akses-akses berbahaya seperti worm ini. Apakah Nando puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih Dina, jawaban yang bagus. Sama. Oke, baiklah. Mungkin setelah setelah selesai sesi tanya jawab, maka berakhir pula presentasi kami dari kelompok 2 pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas antusiasnya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.